Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnitri Kamalia dari kelas B3K22 dengan nomor 1923225, program studi komputerisasi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang berjudul Analisis Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Penyewaan pada Hotel Nusantara Bandar Lampung. Di sini pada bab 1 pendahuluan latar belakang masalah, yaitu pada era globalisasi saat ini kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sangat penting bagi sebagai perusahaan mengembangkan usahanya dengan melakukan banyak perubahan dengan manfaat teknologi yang canggih seperti komputer sebagai pengganti tenaga kerja manusia, di mana komputer tersebut menunjang perusahaan dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh komponen penting dari teknologi informasi, yaitu database. Database merupakan sarana yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang di samping itu juga dapat mengatur sistem penambahan data baru, pengubahan, dan penghapus data, serta hubungan antara data yang disimpan sehingga ketika dibutuhkan maka perusahaan akan dengan mudah menggunakan data yang telah struktur cepat dan akurat. Dan di sini juga ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan dapat diidentifikasikan masalahnya, yaitu yang pertama, proses pengolahan data transaksi dan pembuatan laporan keuangannya dibilang kurang rapi. Yang nomor 2, laporan transaksi reservasi kamar pada hotel belum maksimal dan terkomputerisasi. Dan yang ketiga, pembuatan laporan masih menggunakan pencatatan pada buku sehingga membutuhkan waktu yang lama karena harus menginput data secara satu persatu. Selanjutnya yang batasan masalah. Batasan masalah ini bertujuan agar penelitian tidak mengembang dan terarah kepada pokok permasalahan. Adapun batasan-batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan informasi secara pemesanan kamar hotel Nusantara secara online. Sistem ini hanya melakukan pemesanan kamar hotel secara online dan proses transaksi secara manual. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai pelayanan pada hotel Nusantara. Selanjutnya, yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengembangkan program aplikasi analisis perancangan sistem informasi pengolahan data penyewaan kamar pada Hotel Nusantara Bandar Lampung. Dan tujuan yang ingin dicapai pada penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan merancang aplikasi sistem pemesanan kamar secara online pada Hotel Nusantara. Yang kedua, mempermudah pelanggan untuk memesan kamar hotel. Adapun manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai implementasi dan pengembangan ilmu yang telah penulis dapat selama masa perkuliahan. Dan yang kedua, bahan kajian dan masukan pada Hotel Nusantara. Yang ketiga, sebagai tambahan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. Dan yang keempat, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar ahli media program Diploma 3 Komputerisasi Akuntansi AMIK DCC Bandar Lampung. Selanjutnya metode penelitian. Adapun waktu dan tempat pengumpulan data. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk membangun sistem informasi ini yaitu metode prototipe, merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan untuk mendekatkan suatu program dengan cepat dan bertahap. Dan berprototipe juga membuat satu proses pengembangan sistem informasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Bantuan dalam penelitian yaitu UML, UC Case Diagram, Class Diagram dibuat dengan bahasa pemrograman yang ditulis untuk diciptakan programmer yang selanjutnya menjadi aplikasi, sehingga
menjadi sebuah kode yang nantinya bisa dikenali oleh mesin hardware. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian lapangan, field research. Penulisan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dengan melakukan interview dan wawancara pada bagian yang terkait. Yang kedua, penelitian perpustakaan, library research. Yang ketiga, penelitian laboratorium. Penulisan melakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam pembuatan tugas akhir. Selanjutnya, beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti tersebut sebagai selanjutnya bab 2, landasan teori, adapun kajian pustaka. Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada untuk mendapatkan suatu informasi tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Yang pertama, dari para ahli yang bernama Skripsi Sri Octavia pada tahun 2021, perancangan sistem penyewaan pada rumah kontrakan Harjono berbasis Java. Permasalahan mencari rumah kontrakan bagi karyawan dan masyarakat umum menjadi masalah yang selalu muncul setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena tidak tersedianya informasi bagi pemilik rumah kontrakan maupun bagian pencari rumah kontrakan. Dengan perkembangannya teknologi di era ini, yang kedua, skripsi menurut Bagus Aji Sudarnomo, rancangan sistem informasi penyewaan kamar pada Losmen Puri Indah Jati Asih. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pegawai dan pengolahan data di Losmen Puri Indah Jati Asih sehingga menghasilkan data tepat dan akurat. Sistem ini dibuat dengan metode research dan deployment juga, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan fakta, observasi, studi pustaka, dan analisis data. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis desktop dan penyimpanan basis data MySQL. Hasil dari penelitian ini adalah adanya sistem yang baru dapat mempermudah dan membantu kinerja pegawai, terutama di bagian front office. Dalam menjalankan tugasnya secara optimal, tidak terjadi kesalahan dan dapat mempermudah pegawai dan dalam mengolah data pemasaran, penyewaan, dan pembayaran yang disimpan dalam database. Selanjutnya, sistem menurut Mr. Roth diciptakan pada tahun 2024, dikutip oleh Yakub dan buku pengantar sistem informasi. Mendefinisikan sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Sistem juga merupakan suatu jaringan kinerja dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu. Dan yang selanjutnya, informasi. Menurut Gordon Davis 1991, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti sebagai penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Berdasarkan pengertian informasi menurut para ahli yang telah disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data menurut Huttenheim pada tahun 2014 menjelaskan tentang pengertian pengolahan data menurut ahli sebagai berikut. George R. Terry menyatakan, pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Sutarman pada tahun 2012, pengolahan data adalah proses perhitungan transformasi data input menjadi informasi yang mudah dimengerti ataupun sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian hotel. Menurut Agus Nawar dalam buku operasional Taktara Hotel pada tahun 2000, menjelaskan mengenai pengertian dari hotel adalah sebagai berikut. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagai atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan, minum, serta jasa lain bagi umum kelola secara komersial, serta memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dalam keputusan materi pariwisata, pos, dan telekomunikasi. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi penjualan jasa sewa kamar hotel. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti
perhotelan merupakan salah satu aktivitas utama untuk menghasilkan pendapatan untuk mencapai hasil penjualan. Sewa kamar yang ditawarkan tersebut dapat terjual. Pengertian sewa kamar dalam Kamus Bahasa Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memakai suatu dengan membayar utang. Yang kedua, hutang yang dibayarkan karena memakai atau meminjamkan sesuatu. Yang ketiga, yang boleh dipakai setelah dibayar dan dengan uang. Sistem informasi akuntansi. Penjualan sewa kamar merupakan organisasi sumber daya manusia, alat-alat metode yang mendukung dan menggunakan dalam pengolahan data mengenai penjualan sewa kamar, sehingga selanjutnya, sistem informasi akuntansi penjualan jasa sewa kamar hotel. Penjualan sewa kamar dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti perhotelan merupakan salah satu aktivitas utama untuk menghasilkan pendapatan untuk mencapai hasil penjualan sewa kamar yang ditawarkan oleh tersebut dapat terjual. Pengertian sewa kamar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2002 adalah sebagai berikut. Pemakaian suatu dengan membayar utang. Yang selanjutnya, uang dibayarkan karena memakai dan meminjam sesuatu. Selanjutnya, yang boleh dipakai setelah dibayar dengan uang. Sistem informasi akuntansi. Penjualan sewa kamar merupakan organisasi sumber daya manusia, alat-alat dan metode yang mendukung dan digunakan dalam pengolahan data mengenai penjualan sewa kamar, sehingga pengolahan data dan pihak-pihak lain berkepentingan dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai aktivitas penjualan yang dilakukan. Selanjutnya, alat dan bahan untuk produk. Entity Relationship Diagram atau IRD. Menurut Al-Fattah pada tahun 2007, pengertian IRD adalah diagram yang digunakan dan disimpan dalam sistem bisnis untuk menghasilkan informasi. Penulisan pendapatan penyimpulan bahwa pengertian IRD yaitu suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara entitas dan relasi sehingga dapat digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara dua data. Di sini ada tabel Entity Relation Diagram atau IRD. Yang pertama, entitas yang berbentuk kubus atau segi empat, kumpulan objek atau suatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik. Dan yang kedua ada relasi. Di sini berbentuk jajar genjang atau bulat ketupat untuk menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Yang ketiga ada atribut yang berbentuk bulat atau lonjong, berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas. Atribut yang berfungsi sebagai key diberi garis bawah. Dan yang keempat ada link yang menggambarkan garis tebal sebagai penghubung antara relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut. Dan selanjutnya data flow diagram atau DFD. Menurut Kristen Todd pada tahun 2018, data flow diagram DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem. Tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang disimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Adapun tabel data flow diagram atau DFD. Yang pertama, data flow aliran data. Di sini bergambarkan tanda panah yang berlawanan arah, mengembangkan aliran data yang masuk kompres atau keluar dari suatu proses. Yang kedua, proses atau proses yang menggambarkan bentuk lingkaran tebal, menunjukkan transformasi dari masukan menjadi keluaran. Dan yang ketiga, data strong atau simpanan data yang bergambarkan garis tebal atas dan bawah, menunjukkan penyimpanan dalam sebuah database. Dan yang keempat, internal entity yang bergambarkan balok segi empat tebal di mana entitas tersebut berkomunikasi dengan sistem. Dan selanjutnya, bahasa pemrograman. Menurut Sindunata, program adalah kelompok pernyataan yang persis dan berurutan yang digunakan adalah untuk memberi tahu komputer bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan.
Dan yang selanjutnya Notepad++. Menurut Mansyuri Hilmi, pada tahun 2015 mengemukakan Notepad++ merupakan sebuah software yang digunakan untuk menampilkan dan menyuntik teks serta berkas kode sumber sebagai bahasa pemrograman yang berjalan di atas sistem operasi Microsoft Windows. Dan yang selanjutnya ada MySQL. Menurut Enterprise pada tahun 2018 adalah server yang melayani database. Untuk membuat dan mengolah database, kita dapat mempelajari pemrograman khusus yang disebut query perintah SQL. Database juga dibutuhkan jika ingin menginput data dari user menggunakan from HTML untuk kemudian diolah menjadi PHP agar bisa disimpan ke dalam database MySQL. Selanjutnya Exam. Menurut Gunawan pada tahun 2010 mengungkapkan Exam adalah aplikasi web server instan yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi berbasis web. Berfungsi, Exam adalah sebagai server yang berdiri sendiri, localhost yang terdiri atas program apps, HTTP servers, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah sebuah aplikasi mendukung untuk membuka software aplikasi web PHP-MyAdmin. Menurut Sibero pada tahun 2013 menyatakan bahwa PHP-MyAdmin adalah aplikasi web yang dibuat oleh digunakan untuk administrasi database MySQL. Selanjutnya Extreme Programming XP. Menurut Prabowo pada tahun 2013, Extreme Programming merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan orientasi objek dan sasaran. Dari metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil sampai medium, serta metode ini juga sesuai dengan tim dihadapkan dengan rekrutmen yang tidak jelas maupun terjadi perubahan-perubahan rekrutmen yang sangat cepat. Planning. Aktivitas planning dimulai dengan membentuk user series anggota XP team, kemudian penilaian setiap story dan menemukan cost, ukuran, dan development week. Selanjutnya desain. Desain adalah data yang diperoleh dari tahapan planning seperti analisis kebutuhan sistem, pengeluaran sistem, fitur-fitur, dan fungsionalitas sehingga sistem dirancang menggunakan on-site modeling language atau OML yang mempunyai manfaat untuk pemodelan yang sudah memiliki standar. Selanjutnya coding. Coding adalah tahap pengkodean perangkat lunak yang menggunakan tim kecil akan bekerja secara bertahap dengan panduan alur sistem yang sesuai dengan rancangan pada tahap desain modul per modul. Selanjutnya testing. Testing adalah tahap akhir dari metode XP yang akan dilakukan dengan cara beta, kemudian pengujian untuk mendapatkan feedback dari orang yang telah melakukan fungsional perangkat lunak. Selanjutnya bab 3. Sini analisis dan perancangan sistem. Adapun analisis kebutuhan sistem, analisis terhadap sistem yang berjalan sangat diperlukan dalam perancangan suatu sistem. Hal ini untuk mengetahui apakah sistem tersebut mempunyai kekurangan, sehingga sistem baru yang dibuat adalah satu solusi untuk memperbaiki sistem yang telah berjalan. Selanjutnya kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras atau hardware digunakan pengoperasian sistem informasi data penyewaan pada Hotel Nusantara Bandar Lampung adalah sebagai berikut. Yang pertama, monitor minimal 14 inci. Yang kedua, RAM minimal 2 GB. Yang ketiga, keyboard 109K dan 4 hard disk minimal 164 MB minimal. Yang kelima, printer dengan tipe apa saja. Yang keenam, mouse. Dan yang selanjutnya, kebutuhan perangkat lunak. Pembuatan program aplikasi adalah rancangan interface dan penulisan kode program sesuai dengan sistem yang telah dirancang. Untuk membuat program sistem komputerisasi, aplikasi ini menggunakan software mendukung, yaitu perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah yang pertama Java NetBeans IDE 7.3, sedangkan untuk database digunakan MySQL. Sistem operasi Microsoft Windows. Yang ketiga Exam. Dan selanjutnya kebutuhan perangkat pikiran. Kebutuhan perangkat pikiran adalah brainware yang diinginkan untuk mengoperasikan sistem informasi data sewa Hotel Nusantara Bandar Lampung adalah sebagai berikut.
Yang pertama, mampu mengoperasikan komputer. Yang kedua, dapat mengoperasikan aplikasi pemrograman Java NetBeans. Selanjutnya, perancangan. Di sini ada use case diagram. Di sini ada gambar use case diagram. Desain proses. Konteks diagram untuk sistem reservasi online dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, nak tamu, lalu menyerahkan identitas, nama, alamat, telepon perusahaan, jenis reservasi, lama menginap, tanggal datang, tipe kamar, jumlah kamar, dan kritik. Selanjutnya yang menerima sistem reservasi kamar. Terus lalu ada administrator, memberikan masukan, terdapat username, password, nama kamar, harga, status reservasi, dan kritik. Adapun desain database, di sini pada desain database ini menggunakan 4 tabel yang terdiri dari tabel master tamu, tabel reservasi, tabel master kamar, dan tabel master kritik. Relasi antar tabel dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini ada tabel reservasi, kunci, primary key ID, reservasi, jenis kontrak, lama, tanggal datang, jumlah, status, dan primary key pada tabel tamu ada ID tamu, nama, alamat, kelompok, perusahaan, telepon perusahaan, dan ada tabel kamar yaitu kode kamar, tipe kamar, harga kamar, dan jumlah. Untuk kritik tabelnya yaitu kode kritik, nama, email, dan kritik. Di sini dari tabel kamar primary key terkunci di ID tamu dan kode kamar. Dan di sini ada physical data model dari sistem yang dibuat adalah sebagai berikut. Tabel tamu. Yang pertama, ID tamu, kode tamu, keterangannya kode tamu, tipe varchar, lebar 11, dan yang kedua nama tamu, varchar, dan lebarnya 50. 3, alamat lengkap tamu, varchar 100. Telepon, nomor telepon tamu. Yang kelima, perusahaan, nama perusahaan tamu bekerja. Yang keenam, telepon perusahaan. Dan ada pun tabel reservasi yang terdiri dari yang pertama ID reserve, keterangannya ID reservasi, varchar, dan lebar. Yang kedua ID tamu, keterangannya ID tamu, tipenya varchar, dan yang ketiga kode kamar, kode tipe kamar, tipe in, dan yang keempat jenis administrator. Data sebelum masuk dalam indeks khusus admin harus melakukan login terlebih dahulu. Pertama, login ada di sini terdiri ada username dan password. Selanjutnya ada halaman utama untuk admin yaitu home, edit reservasi, edit kamar, edit kritik, dan laporan. Dan yang selanjutnya update data kamar. Daftar muncul jika admin memilih opsi edit, mengedit data kamar, kode, tipe kamar, dan harga. Lalu simpan atau ke sebelumnya jika ingin diedit lagi. Dan yang selanjutnya update, kritik dan saran. Di sini juga ada daftar kritik dan saran. Lalu contoh edit data reservasi. Di sini ada data, hapus data reservasi atau pada hapus data reservasi. Di sini ada kode, ID reservasi, tanggal kedatangan, tipe kamar, jenis reservasi, nomor kontrak, dan status. Dan di sini juga ada laporan data kamar. Terdiri dari kode, tipe kamar, harga kamar, dan jumlah. Nomor 1, suite room 860.000 satu kamar, jumlahnya 1. 2, honeymoon room. Di sini harga kamar 530.000, jumlahnya 3. Harga superior room. Cek reservasi, kode reservasi, nama tamu, alamat, nomor telepon perusahaan,
telepon perusahaan, jenis reservasi, nomor penginapan, tanggal kedatangan, tipe kamar, dan jumlah kamar. Nah, sekian penjelasan dari presentasi saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.